Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kembali kita bersama-sama akan membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Kali ini kita akan membahas ITIC dan MAHA. Kita akan memandang dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan dan kepengendalian. Bahwa analisa ini adalah sebagai bahan pertimbangan tambahan, bukan untuk perintah melakukan aksi beli atau jual. Dan nanti hasil yang kita bahas di sini bukan bertujuan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelekkan sebuah emiten, tetapi tujuan kita adalah untuk bahan edukasi, ya. Baik, ada dua tadi yang kita bahas, ITIC dan MAHA. Yang pertama ini ITIC, ya, Indonesian Tobacco, yang bergerak di bidang industri rokok, ya. Baik, yang kita dapatkan di sini baru di triwulan 2, ya. Yang satunya belum sempat kemarin dikompilasi, ya. Yang pertama di sini bahwa industri rokok ini, ya, sedang memang dalam kondisi yang agak tertekan karena itu cukai rokok semakin tahun semakin naik, ya. Karena karena rokok itu dalam kategori bahan konsumen yang merugikan kesehatan sehingga cukainya tinggi, ya. Baik, dari data yang kita dapatkan ini keuntungannya di tahun 2020 di triwulan 2 ini keuntungannya 26%, ya. Ini 26 rupiah. Nilai bukunya 426. Jadi keuntungannya 6%, ya. Harga sekarang 256. Baik, kita cek dulu yang pertama. Berarti dari segi harga dibandingkan dengan nilai bukunya ini ada 40% diskonnya, ya. Diskonnya 40%. Kalau 40%, mungkin kalau dia sampai ke nilai bukunya berarti ada 80%, ya. Kalau ibaratnya harganya dari harga sekarang ke nilai bukunya berarti ada potensi itu 80% peningkatannya. Yang kedua dari segi maksimal beli 250-an, harga sekarang ini pas, ya, berarti, ya. Ada diskon hanya 2%, berarti ini termasuk dalam kategori wajar. Jadi perusahaan ini standar, ya. Namun di sini IPS-nya lebih dari 10, tetapi keuntungannya masih di bawah 10%, ya. Ini agak kecil sebenarnya keuntungannya, ya. Kita berharap bahwa keuntungan perusahaan itu minimal, ya, di 10% lah. Yang kedua, sepengetahuan saya bahwa kalau salah nanti silakan dikoreksi, sampai saat ini mereka tidak membagikan atau belum membagikan dividen. Berarti ini belum investor friendly. Valuasinya diwajar tetapi tidak membagikan dividen, ya. Terus dari segi free cash flow ini pas-pasan sebenarnya, ya, di 0,88%, berarti, ya, modal mereka untuk diputar kembali ini pas-pasan, ya. Artinya memang tidak perlu mencari dana tambahan, ya, tapi sudah oke. Dari segi ketahanan perusahaan lainnya, jadi aset lancar oke, hutang tidak ada masalah, ya. Jadi dari segi ketahanan oke. Perusahaan ini dari segi ketahanan oke, dari segi keuntungan juga oke. Kemudian dari segi kepemilikannya, ini non warkatnya 26%, berarti di sini kalau saya lihat mungkin saja bahwa perusahaan ini cukup liquid, ya. Artinya pergerakan pergerakan harian ini cukup bagus, ya, kalau menurut saya pribadi. Dari segi saham yang bisa ditradingkan ini memang juga 29%, berarti pemilik tidak mentradingkan saham mereka. Ini berarti mungkin dari awal sampai sekarang ini bahwa setelah IPO mereka tidak menambah porsi untuk atau tidak menjual saham mereka, tetapi apa yang ada di bursa saja yang diperjualbelikan. Ada sedikit juga di sini bahwa dari 29% ini, ya, asingnya itu 12%. Coba kita bandingkan dulu, ya, 12% per 29
Ini berarti 41%-nya ini ya yang ditradingkan sehari-hari ya, yang ada di bursa ya, yang bisa ditradingkan itu 40%-nya ini asing ada, berarti pergerakan asing juga berpengaruh di sini ya. Pergerakan asing berpengaruh juga di saham ini. Nah, ini kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama karena di sini untungnya hanya 6%, jadi kalau menurut saya pribadi di sini IPS-nya harus meningkat ya. Yang pertama IPS-nya harus meningkat. Dari segi yang lain-lainnya tidak ada masalah ya. Jadi itu saja yang pertama. Untuk dividen ini kita tidak membahas dulu dividennya harus apa, karena yang pertama IPS-nya harus meningkat, baru yang lain-lainnya akan meningkat. Jadi concern kita bahwa IPS-nya meningkat. Nanti kalau setelah itu baru kita berbicara tentang dividen ya. Mungkin ada pengaruh juga di situ tadi. Kenapa belum membagikan dividen? Mungkin di situ ada juga pengaruhnya ya. Baik, sekali lagi bahwa perusahaan ini ketahanannya oke, free cash flow-nya pas-pasan ya. Kemudian kepemilikan sangat bagus, hanya tadi perlu meningkatkan keuntungan, perlu meningkatkan persen keuntungan. Lanjut yang kedua, Maha Mandiri Herindo Adi Perkasa. Jika Anda merasa bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Mandiri Herindo Adi Perkasa ini bergerak dalam jasa angkutan batubara ya. Jadi ini jasa angkutannya ya. Setelah overburden removal dilakukan oleh kontraktor, maka mereka memberikan jasa pengangkutannya. Jadi perusahaan ini perusahaan yang menawarkan jasa angkutannya ya, angkutan batubara. Juga kita baru mendapatkan laporan di Q2 ya, ini Q2. Dan baru satu ya, kita belum bisa membandingkan dengan perkembangannya. Keuntungannya ini Rp25 berarti di atas 10 ya yang pertama. Nilai perusahaannya 101, berarti keuntungannya ini 1/4 ya, 25%, sangat tinggi ya. Keuntungannya ini sangat tinggi ya. Harga sekarang 194. Dari data yang kita dapatkan, perusahaan ini ya hampir sudah 1 kali lipat lebih mahal daripada nilai buku perusahaannya ya. Hampir 1 kali lipat lebih mahal ya. Jadi PBB-nya 1,91, hampir 2 ya. Harga sekarang ini sudah hampir 2 kali. Tapi menurut kategori saya ini masih wajar ya. Kecuali sudah di atas 2, mungkin kita perlu berpikir lebih jauh. Yang kedua, dari segi valuasi ini maksimal 254. Ini berarti ada diskon sekitar 24%. Berarti ini sudah termasuk kategori murah ya. Jadi valuasinya ini murah dan wajar, berarti valuasinya ini sangat termasuk bagus ya. Tinggal kita ngecek dari segi DPR nanti ya. Dividend payout ratio-nya ini 70 ya. 70%. Kemudian dari segi dividend yield-nya ini jadinya 9%, berarti termasuk besar keduanya ya. Ini termasuk besar ya. Tetapi tinggal kita cek kalau kita setarakan dengan 30%. Sebenarnya dia hanya 3,94% ya, kalau 3,9% kalau kita setarakan dengan 30%. Tetapi dengan 70% ini mereka membagikan 9%. Ini dividen yield yang sangat besar, termasuk sangat besar kalau sudah 10%. Ya sangat ya, kalau ada yang 10 hampir 10% ini sudah sangat bagus ya. Berarti ini valuasinya murah ya, di 24%, didukung oleh dividen yang bagus. Cuma kita tidak punya data pembanding tadi ya. Kemudian dari segi free cash flow ini 2% masih tersisa, masih lebih, berarti bagus ya ketahanannya. Dari segi aset lancar sangat aman, hutang berbunga tidak ada ya, dan hutang kepada vendor hanya 48%. Ini berarti dari segi ketahanan perusahaan ini oke, sangat bagus ya. Terakhir
24 berarti 70 ya 75% ya. 75%-nya tidak ditradingkan ya. Berarti kalau menurut saya ini setelah IPO perusahaannya tidak menambah saham mereka dilempar ke masyarakat lagi, hanya sejumlah itu saja kalau menurut saya pribadi ya. Dan yang ditradingkan pun hanya sekitar itu juga. Bahkan ada retail yang menyimpan sahamnya ya. Namun di sini bahwa dari 24% ini asing tidak ya. Asing tidak banyak ya. Ini berarti lokal, hampir semuanya lokal lah yang trading di sini. Dari semua data yang kita dapat di sini ya. Dari semua data yang kita dapat di sini bahwa valuasinya ini bagus, semuanya bagus ya. Kalau menurut saya pribadi ini semuanya bagus. Tinggal langkah berikutnya seperti biasa kita akan cek GCG ya, good governance-nya, apakah manajemen ataupun pengendali di sini tidak pernah terkait dengan kasus-kasus atau hal-hal yang menyelisihi dari hukum ya, ataupun sedang ada kasus dan lain-lain. Kalau tidak ada berarti bagus, kalau ada berarti kita hentikan saja, karena GCG itu lebih utama daripada sebuah penilaian valuasi ya. Jadi kali lagi, kalau menurut saya pribadi dari segi valuasi ini sangat bagus, untungnya 25% dan harga sekarang masih dalam valuasi murah ya. Ya memang dari segi book value memang hampir tapi tidak masalah ya. Dividen oke, tadi 9%, tapi kalau kita setarakan dengan 30 memang masih di bawah ya. Free cash flow aman semuanya ya. Kali lagi layak invest, tetapi silahkan lanjutkan ya untuk mengecek GCG-nya, dan kalau perlu juga silahkan mengecek dari segi technical analysis. Baik, itulah tadi pembahasan kita dua saham, yaitu ITIJ dan MAHA. Oke, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.